Hai hai hai, balik lagi di LWPP Plot. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan Chandraku bermain Shangri-La Frontier episode ke-22. Ih, wibu. Episode ke-22 dibuka dengan rencana pengembangan Bilak menjadi pengrajin kuno. Bilak bilang jika untuk menjadi pengrajin kuno dibutuhkan dua hal. Yang pertama, warisan dari zaman dewa. Dan yang kedua, benda yang disebut unit application sihir. Lalu mendengar tentang senjata dewa, Chandraku terpikirkan sesuatu dan menggunakan gelang kunci menuju inventaris. Beberapa saat kemudian, Chandraku kembali dengan membawa pedang Wazaemon. Ya, jika diperlukan senjata warisan dewa, maka pedang Wazaemon juga termasuk salah satunya. Bilak tentu sangat terkejut karena Chandraku memilikinya. Pedang ini didapatkan Chandraku setelah mengalahkan Wazaemon. Tapi sayangnya, pedang itu belum bisa berfungsi. Sedangkan yang dibutuhkan Bilak adalah senjata yang berfungsi. Jadi, agar pedang itu berfungsi, reaktor non-standar harus diperbaiki. Tapi menurut Bilak, pedang ini sudah cukup karena kondisinya masih bagus. Jadi, Bilak berencana ingin membongkarnya. Tapi Chandraku langsung melarang karena dia butuh izin dari seseorang untuk melakukannya. Karena pedang itu dari inventaris, jadi kepemilikannya menyangkut 3 orang, yaitu Chandraku, Oikazo, dan Pensilgon. Jadi Chandraku tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Mendengar itu, Bilak mengurungkan niatnya dan beralih mencari unit aplikasi sihir terlebih dahulu. Bilak lalu membuka peta khusus. Tujuan mereka adalah reruntuhan kejayaan masa lalu. Tapi Chandraku sedikit penasaran dan mengambil peta itu untuk dilihat. Setelah dilihat, tempatnya cukup jauh, yaitu ada di pertengahan jalan menuju kota ke-11, Elementar. Tiba-tiba, Chandraku melihat daerah bernama Reruntuhan Kegelapan yang tandus. Dia jadi teringat jika dia perlu mencari item untuk membuka bonus skenario unik. Dan saat itu, Fas bilang jika Chandraku harus mencarinya di Reruntuhan Kegelapan yang tandus. Chandraku menjadi sangat bersemangat. Sebelum berangkat, rupanya Bilak akan ikut. Chandraku bingung bagaimana cara membawa 2 ekor kelinci keluar kota. Chandraku berpikir jika Bilak juga bisa berubah jadi manusia sama seperti Emul. Tapi Bilak mengatakan jika dia tidak bisa melakukannya. Tapi sebagai gantinya, Bilak dan Emul bersatu menjadi sebuah mantel dan shawl. Sebelum berangkat, Chandraku menetapkan titik respawnnya di Rebetuza terlebih dahulu. Tujuan pertama mereka adalah Ngarai Jiwa Kuno. Sejarahnya, tempat ini adalah bekas perang zaman dahulu, tapi pertempuran harus dibatalkan karena kedatangan monster. Saking banyaknya korban tewas sampai menyebabkan racun menutupi daratan ini, mengubahnya menjadi sarang makhluk undead yang membenci makhluk hidup. Begitulah kata Emul bercerita. Akhirnya mereka sampai di kota keempat, Forfolkshire, dengan selamat tanpa dicurigai. Sebelum ke Ngarai Jiwa Kuno, Chandraku terlebih dahulu mampir ke toko item untuk membeli air suci. Tadinya begitu, tapi setelah melihat harganya yang mahal, Chandraku hanya membeli anti racun untuk Emul dan Bilak saja. Dan perjalanan mereka pun berlanjut ke Ngarai Jiwa Kuno. Akhirnya mereka sampai ke Ngarai Jiwa Kuno. Saat sampai, suasananya sangat tidak enak. Bahkan udaranya pun beracun. Tapi untungnya Emul dan Bilak telah membeli anti racun. Saat sedang berjalan, Bilak menyadari jika Chandraku tidak terpengaruh oleh racun. Padahal dia tidak meminum anti racun. Lalu Chandraku memberitahu jika ini semua karena tanda Leikagon. Apapun yang lebih lemah dari level Chandraku, maka itu tidak akan mempan, termasuk mantra sihir dan racun.
Lalu tiba-tiba ada seekor monster naga tengkorak bernama Wyvern Zombie mendekati mereka. Saat akan menyerang, Wyvern Zombie menyadari tanda kutukan Sanraku. Dia jadi takut dan justru lari terbirit-birit. Perjalanan mereka terasa aman karena tanda Sanraku. Tapi itu hanya sebentar sampai mereka dihadang oleh ksatria berkuda tanpa kepala yang tidak lari melihat tanda Sanraku. Artinya levelnya di atas Sanraku. Dan ksatria tanpa kepala itu bernama Jenderal Dullahan. Mereka pun siap bertempur. Jenderal Dullahan mulai menyerang. Sanraku menyiapkan skill ignition. Sanraku maju untuk menyerang dan tebasan pertama diberikan oleh Jenderal Dullahan membidik kepala Sanraku. Tapi Sanraku berhasil menghindar. Pertempuran sangat sengit terjadi. Sanraku berkali-kali bisa menghindar dari tebasan Jenderal Dullahan. Sanraku tahu jika Jenderal Dullahan mempunyai level lebih tinggi darinya. Tapi dia tidak merasa terancam sama sekali. Rencana Sanraku adalah menurunkan Jenderal Dullahan dari kudanya. Sanraku berlari berputar, mengeluarkan portal Blade Tag, dan menimbulkan tebasan teleportasi dari belakang Jenderal Dullahan. Jenderal Dullahan pun berhasil dijatuhkan dari kudanya. Sekarang giliran Bilak untuk unjuk gigi. Dia mempersiapkan palunya untuk memukul tubuh Jenderal Dullahan yang terjatuh. Bilak mengeluarkan skill Megaton Swing. Megaton Swing! Tubuh Jenderal Dullahan berhasil dipukul sampai terhempas jauh ke atas. Selanjutnya giliran Sanraku dan Emul. Emul mempersiapkan buku sihirnya. Sanraku menggunakan skill Moon Jumper lalu dikombinasikan dengan Six Boat Leap. Alhasil, Sanraku terbang melesat ke atas. Kemudian, Jenderal Dullahan yang terhempas berhasil meraih bebatuan dan mengganti arah menyerang Sanraku. Sanraku dengan mudah menghindar, dan Sanraku mengaktifkan ignition-nya. Rupanya, ignition ini berfungsi untuk meningkatkan keberuntungan Sanraku. Sanraku menyerang dengan tangan kosong yang disebut dengan skill Hand of Fortune. Hand of Fortune! Selanjutnya giliran Emul menggunakan Magic Eight-nya. Di bawah, Bilak sudah bersiap menerima umpan dari Sanraku. Dan skill palu berapi yang disebut Titan Blast dikeluarkan. Tubuh Jenderal Dullahan pun terpental sampai mengenai kudanya sendiri. Dan Jenderal Dullahan berhasil dikalahkan. Sanraku mendapat item rampasan yaitu pedang Jenderal Dullahan yang bernama Pemenggal Jenderal Dullahan. Sanraku berencana menjualnya karena keadaannya sudah berkarat. Tapi Bilak ingin memeriksanya. Setelah memeriksanya, Bilak bilang jika pedang itu belum mati, dia bisa memperbaikinya. Iseng, Sanraku lalu ingin melihat statistik Bilak. Sanraku terkejut karena Bilak berlevel 98, jauh di atas Sanraku. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju area bos. Dan tepat saat mereka berjalan, mereka diintai oleh sosok misterius. Siapakah itu atau apakah itu? Episode ke-22 pun berakhir. Menarik sekali. Bagaimana kelanjutannya? Siapa yang mengintai mereka? Apakah itu bos? Menarik untuk kita nantikan di episode ke-23. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.